Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wonder People, selamat datang di Wonder Talk, Wonder Home Library Channel. Bersama saya Melanie, kali ini kita akan ngobrol sekitar komunitas Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome di Yogyakarta. Dan kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta dan juga seorang aktivisnya pakai banget ya, aktivis dan juga ketua PIK Potats atau Pusat Informasi Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Langsung aja ya kita sapa Ibu Dr. Anda Sri Rejeki Ekasasi MBA atau lebih dikenal dengan Ibu Kiki. Assalamualaikum Ibu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Kiki? Sehat Alhamdulillah. Terima kasih banget udah mau datang ke podcast kita ya di di tengah-tengah membeludaknya kegiatan Bu Kiki ya. Sangat sibuk. Ini menunggu-nunggu ini sebenarnya udah lama. Tapi alhamdulillah terima kasih banget ya. Ya, sama-sama. Kami juga terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bincang-bincang di sini yang insya Allah nanti membawa manfaat ya bagi kita semua. Amin, alhamdulillahirobbilalamin. Oh iya, saya mau pamer dulu ya. Okay. Ini baju saya ini potage. Malah udah dapat ya. Dapat ini. Ini potage dalam rangka kemarin itu Down Syndrome Awareness Month. Ya, jadi betul. Kita sekeluarga kembaran. 5 orang kita kembaran alhamdulillah. Okay. Nah, tentang Down Syndrome Awareness Month itu sebenarnya apa sih Bu Kiki dan tujuannya apa itu? Di bulan Oktober ya, yang jelas ya. Oke, jadi saya mengenal tentang Down Syndrome Awareness Month itu ketika saya berada di Australia tahun berapa ya, sekitar tahun 2001. 2001 nah, ya. Itu ketika saya ke Australia untuk yang kedua kalinya. Yang pertamanya tahun 94 sampai 97 dan pulang dan 2001 sampai 2008. Untuk studi ya? Iya, untuk yang pertama untuk saya dan suami studi, untuk yang kedua suami yang studi. Oh gitu, Bu Kiki ikut sekalian? Iya, karena sambil ngomong. Sambil ngomong. Nah, di sana itu anak-anak Down syndrome kan sudah biasa ya diperlakukan, ada kegiatan peringatan Hari Down Syndrome Dunia itu yang tanggal 21 Maret ya, yang representasi dari kromosom ke-21 membelah 3. Jadi 21 3 itu Maret. Jadi itu ya simbolnya. 21 itu kromosom ke-21-nya. Nah, itu kemudian udah biasa kan itu. Nah, di tahun keberapa itu ya saya lupa, sekitar 2001 kan sana ya, mungkin 2002-nya atau 2003 kok ada DSAM gitu, apa sih ini? Itu di Australia juga? Iya, masih di Australia. Kemudian ternyata itu Down Syndrome Awareness Month. Nah, itu anak saya Mirza kan Down Syndrome ya, waktu itu di SD sana. Dia disuruh bawa pulang kayak semacam kardus, ada lubang-lubang kecil itu. Ternyata di situ kalau bahasa Indonesianya gerakan gold coin. Jadi disuruh memasukkan koin-koin $1. Gold coin itu untuk diselipkan di situ bagi siapa yang peduli dengan Down syndrome. Nah, itu diedarkan biasanya atau kejadiannya itu di bulan Oktober. Dari situlah saya tahu kenapa Oktober. Ternyata Oktober adalah hari bulan peduli Down syndrome atau Down Syndrome Awareness Month itu. Jadi sebenarnya yang di Indonesia itu mengadopsi itu semuanya dari luar ya, atau gimana ya? Kalau saya sih kan kemudian ketika pulang ke Indonesia tahun 2008 akhir, 2010 itu saya kenal Potats, untuk artinya ikut secara sebelumnya cuma daring aja ya, online itu ada nama Potats gitu. Kemudian 2010 itu saya berangkat ke Jakarta bersama Mirza itu untuk ikut perayaan itu yang Hari Down Syndrome Dunia. Oh gitu. Nah, kemudian di sana ada Potats itu, kemudian diminta Bu Kiki ini dong untuk ngurusin yang Jogja gitu. Nah, kemudian ketika bergabung di Potats Jogja itu baru tahun 2000 berapa ya, kira-kira 2015 kalau nggak salah, kami adopsi itu. Potats itu di Jogja. Potats Jogja ya, yang mengadakan itu. Nah, untuk Potats Jakarta yang secara seluruhan semua se-Indonesia itu tahun kemarin yang pertama. Yang pertama. Kemudian ini yang tahun kedua. Tapi sebelumnya juga mungkin sudah ada ya, karena kan
nggak pandemi, jadi mungkin di masing-masing PIK itu tadi kan sudah dijelaskan ya, PIK pusat informasi dan kegiatan. Oh gitu ya. Ya menarik juga. Itu tujuan diadakannya Potats itu ya, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome itu apa sebenarnya? Ya itu pertama di Jakarta ya, ada 3 orang ibu, salah satunya Ibu Noni Fadilah yang sempat menjadi ketua Potats ya dari tahun berapa itu ya, 2000, saya kenalnya 2010 lah pokoknya sampai 2000 berapa itu, 12 kalau nggak salah. Itu bersama 3 orang ibu lagi mendirikan Potats itu karena waktu itu, sekarang putranya sudah berusia sekitar 30-an ya. Jadi udah lama berarti. Ya sekitar itu. Seingat saya, maaf nih kalau nggak lupa, saking udah berteman lama tapi malah jadi lupa ya. Saking lamanya. Itu belum banyak informasi tentang itu. Belum ya. Jadi mungkin beliau bertiga itu bertemu, kemudian mendirikan Potats. Nah, kemudian makin berkembang, tapi kalau dibaca nanti ya mungkin ada websitenya itu, ada visi-visinya. Nah, salah satunya adalah memberdayakan keluarga dan anak Down syndrome itu. Karena maaf ya Mbak Mel, biasanya kan kalau keluarga dengan anak Down syndrome tuh ada stigma negatif ya dari pandangan masyarakat itu, anaknya kok seperti ini, nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah, Potats ini ingin menampiklah stigma anggapan tersebut. Jadi bahwa sebetulnya anak Down syndrome itu ya sama seperti anak-anak yang lain, hanya dia lebih lambat atau delay ya untuk tumbuh kembangnya. Tapi untuk semua kegiatannya bisa dilakukan. Makanya slogannya kemudian aku ada, aku bisa gitu ya. Wah, gitu. Masya Allah keren. Berarti tadi kalau saya dengar tadi ada awareness Down syndrome awareness month, itu berarti turunan dari Potats sebenarnya ya. Kalau di sini ya, itu kegiatan Potats atau gimana? Ngikutin yang luar itu atau gimana? Kalau Potats itu kan di Indonesia ya. Kalau di luar negeri itu kayaknya mungkin beda istilah atau gimana ya? Kan Potats itu tadi kan yang didirikan oleh Ibu Noni Fadilah dan teman-teman ya, ada Bu Aryati juga. Nah, itu di Indonesia. Jadi beliau makanya singkatannya kan bahasa Indonesia ya, Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome. Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Gitu, nah, kemudian karena itu ada di Jakarta, sementara kan Down Syndrome itu tidak hanya ada di Jakarta saja ya, jadi seluruh dunia kan ya. Nah, karena cakupannya Indonesia, kemudian ada PIK tadi, Pusat Informasi Kegiatan, semacam kalau perusahaan cabangnya gitu ya. Ada berapa selama ini? 10 sampai yang sekarang ya. Masih mungkin akan berkembang lagi terus, ya. Amin. Jadi yang kalau mulai dari barat itu ya, dari Medan. Padang, kemudian Jakarta sendiri ya pusatnya, kemudian Jawa Barat ada Bandung. Dulu namanya Potats Bandung. Kami juga namanya dulu Potats Jogja, gitu. Tapi sekarang sudah provinsi. Jadi Potats Jabar, kemudian Potats Jateng, itu Solo, kemudian Potats DIY itu Jogja, kemudian Potats Jawa Timur, Surabaya, Potats Bali, Potats Kaltim, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Terus Lampung ya. Ada 10. Alhamdulillah, semoga kedepannya nambah terus ya. Soalnya kan kasihan sekali ya yang di daerah-daerah agak ke pelosok gitu, kalau mereka tidak bisa akses informasi tentang Down syndrome gitu ya. Nah, ini program-programnya di Potats itu apa saja nih? Ya, karena di situ kan lebih ke pemberdayaan orang tua dan anak ya. Jadi kalau saya yang di Jogja itu ya kita berdayakan orang tuanya dulu dan keluarga. Maksudnya dari sudut misalnya, maaf kan tadi ya mungkin ada stigma negatif, kemudian shock gitu ya. Kan dalam sejarah nih kayaknya nggak ada yang menerima berita anak Down syndrome terus tidak shock gitu ya. Kebanyakan shock, walaupun level atau tingkatan shocknya ada yang sebentar, ada yang berkepanjangan. Nah, itu kemudian kita rangkul lah sama-sama, kemudian lebih ke memberikan informasi, kemudian motivasi, penguatan untuk orang tuanya. Kemudian nanti ke program anak-anaknya itu diberi keterampilan buat life skill gitu. Keterampilan ya, supaya anak-anaknya terlatih ya. Sel-selnya tuh istilahnya distimulus ya. Supaya bergerak terus gitu ya. Itu pun ada tahap-tahapnya bagi yang masih bayi gitu. Beda-beda stimulus. Nanti ada early interventionnya itu dengan terapi.
Terapi, jadi ya. ketika lahir umur 0 bulan sampai berapa itu terapinya apa, terus gitu sampai dewasa pun ada terapinya, tapi kan ini lebih kayak tadi ya, misalnya yang otot-ototnya atau ya. saraf-sarafnya mungkin itu, nah itu dibagusin dulu, kemudian nanti menginjak ke masa sekolah itu juga kita berikan informasi sekolah-sekolah apa yang pas, yang gitu. cocok. Wah, itu berguna gitu, banget ya. Kemudian nanti dari sudut psikologisnya kita gandeng psikolog gitu, kemudian sampai di sekolah nanti bagaimana bergaulnya. Nah, itu kita adakan terus. Nah, bahkan kalau di Jakarta itu udah lengkap sekali ya, karena memang pusatnya ya. Di sana ada RCDS rumah RCDS rumah ceria Down syndrome. Oh, itu ada. jadi ada ruang gitu, ada bangunan gedung, kemudian di situ untuk berlatih keterampilan macam-macam sekali. Itu berbayar atau gimana? Ada yang iya, ada yang enggak ya? Kan misalnya kalau untuk barista atau apa itu mungkin kan alatnya, materinya ya, tapi itu terus kalau latihan makanya macam-macam, ada musik, ada keterampilan, nari, semualah yang anak-anak kan macam-macam kan bakatnya, passionnya, terus dicarikanlah itu. Wah, luar biasa. Berarti di samping menyediakan informasi tadi juga kegiatannya ya, memfasilitasi. Terus ya Allah, luar biasa banget ya. Ya Allah. Makanya sebenarnya kita butuh banyak teman nih. Betul ya. Untuk digandeng ya, pakar-pakar gitu kan. Psikolog, terapi lah, macam-macam lah pokoknya. Saya bilang kan makanya ini ada 5 pilar nih gitu kan. Ada dari sudut pertama ya, misalnya lahir gitu kan, butuh medis ya kan. Dari medis itu ada dokternya, ada terapis, saya masukkan juga sekaligus itu psikolognya ada di situ. Kemudian nanti sekolah. Itu yang pilar kedua gitu kan. Di sekolah kan mungkin guru-gurunya, kurikulumnya gitu kan, mau diajarin apa, masa mau diajarin fisika, kimia atau apa yang sama. Walaupun mungkin bisa ya di level-level tertentu itu, cuma mungkin bisa dilihat di mana dia level untuk ini, karena ini kan Down syndrome itu kan disabilitas intelektual ya, masuk kategorinya. Nah, itu setelah sekolah, kemudian nanti ini ada masyarakat luas lah gitu. Sosial berarti lebih ke sosial ya. Misalnya ada perusahaan itu ada CSR-nya, misalnya bisa untuk magang, bisa hotel, bisa bank, ya magang apapun bisa, karena anak-anak ini kan bisa distimuli ya, bisa diajari. Itu akan berbeda ya Bu, anak Down syndrome yang distimuli dengan baik dengan yang tidak itu akan sangat berbeda jauh ya perkembangannya. Kalau saya amati ya betul, kalau saya lihat ya baik yang stimuli secara fisik maupun secara psikologisnya gitu ya, atau mentalnya, spiritualnya itu beda. Ya beruntung ya, alhamdulillah kalau ketemu dengan komunitas-komunitas seperti itu ya, ketemu ibu-ibu yang lain, ketemu dengan sesama itu kan saling menguatkan ya. Ini kasihan yang sendirian ya, itu kan akses informasi nggak ada, kemudian nggak ada teman-teman yang menguatkan, itu kan kasihan sekali ya. Makanya ya Allah, mudah-mudahan dengan kita melakukan podcast seperti ini, sosialisasi terus-menerus yang dilakukan oleh Potats ya, mudah-mudahan semakin banyak ibu-ibu di luar sana yang selama ini tidak punya akses ke komunitas, mudah-mudahan bisa mendengar dan terbuka informasi itu dan kemudian gabung gitu. Luar biasa, alhamdulillah ya. Kami harapkan, makanya di salah satu misi kami kan juga mensosialisasikan secara terus-menerus keberadaan Potats dan juga keberadaan anak Down syndrome itu. Jadi apa itu Potats, apa itu Down syndrome, dan seterusnya, dan bagaimana kita atau masyarakat umum itu ketika berjumpa itu bagaimana harus menyapa, bagaimana menanggapi, bagaimana bersikap kayak gitu. Kadang bingung sendiri ya, orang ketemu bingung mau seperti apa berinteraksinya, menyapanya, atau takut salah juga gitu ya. Takut tiba-tiba misalkan ternyata nonjok atau apa, kan ada juga ABK yang seperti itu misalkan gitu. Makanya memang perlu edukasi ya, literasi dan edukasi. Wah, ini saya aja sebetulnya hal-hal seperti ini ya masih tidak terinformasi dengan baik tentang anak ABK, tentang Down syndrome dan lain-lain gitu, sampai tahun 2015 kalau nggak salah ya, ketemu dengan orang tua yang memiliki anak Down syndrome, baru aware, baru ya bahasa Sundanya itu, tentang anak-anak Down syndrome dan ABK-ABK yang lain. Selama ini sangat ignorant gitu, kayak
agak nggak peduli gitu. Nah makanya dengan seperti itu tuh mudah-mudahan masyarakat luas itu yang tidak memiliki anak Down syndrome mulai peduli ya, mulai merangkul gitu ya, mulai memberikan support dan seperti itu. Nah ini kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini tentu saja tidak mudah ya dan tidak murah. Mesti ya ada kosnya. Nah ini gimana dalam hal kegiatan tentu saja perlu dana, perlu dukungan dan lain-lain gitu. Nah ini hambatan-hambatan yang dihadapi Bu Kiki dan kawan-kawan di Jogja ini seperti apa Bu? Ya kalau mula-mulanya sih dari sudut dana ya pasti, makanya kita cari nih diakal-akalin gitu kan, kita pinter-pinternya mama ya. Jadi misalnya saya punya teman, pengurus yang lain punya teman gitu kan, teman itu di kompetensinya apa gitu, misalnya yang temannya dokter, udah deh dimintain deh, gitu ya. Yang temannya terapis ajak, yang temannya pinter masak diajak, pinter bikin apa gitu, pokoknya ajakin semua itu mula-mulanya ya. Terus lama-lama kan ada juga dari para anggota itu, Bu ini ada kas enggak sih gitu, ya udah mulainya ada kas yang seikhlasnya aja gitu, dari kas, kemudian kita adain kegiatan yang lain. Nah ketika ada kegiatan besar seperti Down Syndrome Awareness Month atau Hari Down Syndrome Dunia atau apa ya, Down Syndrome Hari Down Syndrome Dunia, apa sih bahasa Inggrisnya kok jadi lupa? Down Syndrome Days. Bukan Days. Ya? Bukan namanya, bukan itu. Iya, Down Syndrome Days. Oh gitu. DSSD. Lupa ya, saya juga pernah itu. Dulu tuh ikut juga body walk apa gitu yang dilakukan oleh komunitas Down Syndrome di sana. World Down Syndrome Days. World Down Syndrome. Iya, ada dunia dan nggak ke bawah. Ya, itu berarti kemudian itulah kalau kegiatan besar seperti itu kami terus terang aja nenggol-nenggol yang ada pengusaha, ada siapapun itu. Nah kita biasanya cuma sharing lewat itu tadi, pandai-pandainya menggandeng ya. Kalau di Jogja ini kita gandeng koran ya, koran untuk meliput ya. Kalau boleh disebut tak sebut, tapi kalau enggak ya sudah. Monggo aja, biar mereka punya nama. Karena kan itu kan mereka tanpa berbayar ya, artinya mereka juga sukarela toh. Alhamdulillah. Dan betul ketika kita mengajukan surat itu ke korannya, saya sebut aja KR ya, kadang yang terbesar di Jogja ya. Itu juga ketika mereka mau, audiensi kaget juga, loh ada toh Bu komunitas seperti ini, oh ini toh anak yang disebut Down Syndrome. Nah mereka liput, dijadiin semacam kayak promonya, ini loh besok kami akan ada peringatan Hari Down Syndrome Dunia di lokasi ini jam sekian dan seterusnya itu. Nah lama-lama ikut meliput, TVRI juga tuh masuk di kanan, akhirnya makin banyak itu. Dah jadi dari situ untuk istilahnya pendanaannya ya, jadi kayaknya nggak ada hambatan, insya Allah banyak, selalu ada yang nyumbang. Ada aja ya? Ya bahkan yang mengharukan sekali ketika pertama kali tahun 2012 kalau nggak salah ya, atau 13 kita pertama kali mengadakan itu, ada warung tuh rumah makan Padang, rumah makan gudeg itu, Bu saya bisa nyumbang 20 box aja kami terima, jadi makan siang kami itu macam-macam. Masya Allah. Itu luar biasa, saya jadi semangat waktu itu. Nah dari tahun ke tahun nggak ada masalah dana, masalah bahkan ada bantuan ya dari pusat juga, mungkin dari dana lain juga, itu ada alat musik, alat batik, nah itu ada latihannya biasa di tempat saya juga yang disebut Mabes katanya. Markas besarnya Potarsis itu ya. Jadi dari situ nggak ada hambatannya. Kadang hambatannya justru misalnya orang tua yang lokasinya jauh. Kemudian harus lebih dari satu orang karena mungkin putranya masih belum bisa behave ya, misalnya kan karena macam-macam kan kondisi Down syndrome itu, ada yang juga selain kondisi Down syndrome-nya sendiri ada fisiknya. Nah sehingga kadang itu Bu tempatnya jauh gitu. Bu gimana kalau nggak 1 jam kayak gitu. Jadi hambatannya hampir tidak ada. Semangat orang tua yang luar biasa. Semangat itu mengalahkan semuanya. Bahkan yang sekarang ini karena pandemi, terus kapan Bu Kiki pertemuan lagi ya, gitu. Karena itu ketemu itu kayak imun booster gitu, kayak menaikkan imunnya gitu ya. Hanya mudah-mudahan pandeminya mulai ini aman. Terus ketemu lagi, saling menguatkan lagi, saling berkreativitas, berkarya lagi gitu ya. Nah ini kan semuanya sepertinya tadi kok kayak itu sendiri ya, artinya tidak ada campur tangan dari
lembaga tertentu ya, bukan undergroundnya apa gitu, nggak ada ya. Nggak Artinya ada. ini sendiri independen ya, nggak ada betul, dari apa ya, swadaya. betul tadi Sendiri. aduh kok nggak ketemu ya. Nah ini kalau maaf menyinggung sedikit tentang pemerintah ya, apakah ada sejauh mana keterlibatan pemerintah dalam penanganan dan sosialisasi Down syndrome ini? Ya, kalau saya boleh bicara ya, karena saya ngurusin potats ini sudah lama dan insya Allah ini tahun ini terakhir nih. Mudah-mudahan, tapi kan tetap aja nggak ada yang mau. Enggak, The tapi best insya Allah pokoknya. ada insya Susah Allah nyari ada. yang the best kayak gini. Enggak lah, nanti insya Allah ada yang akan menggantikan. Nah, tapi dari tahun 2010 sebetulnya waktu belum bergabung dengan Potats, jadi cukup lama ya saya terlibat di situ. Memang kami waktu itu nggak berani untuk mau minta bantuan pemerintah lah istilahnya begitu ya, mungkin macam-macam lah karena mungkin kita takut mungkin nanti kalau ada dana seperti apalah kayak gitu ya, jadi udahlah lebih baik kita nggak tergantung siapa-siapa. Nah tapi kami tetap menggandeng pemerintah dalam hal tadi ketika ada kegiatan kita minta melaporkan gitu ya, terus minta kehadiran mereka gitu. Nah alhamdulillah dari tahun 2013 kita ajak memang yang terkait, misalnya kepala dinas kesehatan waktu itu yang hadir. Nah kemudian yang 2015 kalau nggak salah itu langsung Pak wali kota. Alhamdulillah ya. Beliau bersedia tinggal hampir 3 jam loh, dari jam 6 pagi sampai jam 9 sampai selesai. Itu ini sendiri, energi sendiri kayak. Kami senang sekali dan yang terlibat itu makin banyak komunitas berkebutuhan khusus yang lain itu makin banyak untuk merayakan Hari Down Syndrome Dunia itu. Nah kemudian tahun-tahun berikutnya sudah lebih mudah. Nah itu juga kami tembusi surat audiensi gitu, juga banyak yang oh itu ya Down syndrome itu ya gitu, malah juga baru tahu bahwa nama Down itu diambilkan dari nama penemunya ya, Profesor gitu. John Langdon Down itu. Baru tahu juga ini. Gitu. Karena banyak yang ngira Down itu menurun, sindrom menurun, padahal enggak. Itu keturunan atau apa mungkin ya? Ternyata bukan. Down nama orang ya. Makanya saya sering kalau ditulis dikutip ya, kemudian ditulis di surat kabar atau media massa itu, Down-nya itu selalu saya kritik, D-nya besar ya, karena itu nama orang gitu. Down syndrome. Iya, jadi seperti itu. Alhamdulillah jadi pemerintah sudah. Nah, kemudian kami mulai diakui keberadaannya nih sebagai tanda petik representatif dari kalau ada Down syndrome itu pasti di-mention Potats. Nah, karena kan di pemerintah sendiri, di Pemda ya mungkin atau Pemprov itu ada kan dinas sosial ya atau bagian sosial itu yang punya juga komite disabilitas. Jadi ada komite disabilitas kota, ada komite disabilitas provinsi. Nah itu kan isinya semua macam disabilitas ya, karena ada disabilitas fisik, sensori, mental, kemudian kita ini intelektual kalau yang Down syndrome. Nah itu semua wakil-wakil komunitas itu ada di situ. Nah jadi itu kan tadi kita udah diakui pemerintah. Kemudian kalau ada kegiatan kita pasti diundang. Ada misalnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disabilitas, kita juga diundang. Gitu. Jadi peran pemerintah lebih ke situ, sangat-sangat support juga. Dan sebetulnya ada bantuan-bantuan mungkin ya, cuma kami yang nggak pandai atau ngelihat itu, dan cuma mungkin karena kami memang masih oke lah, kami masih bisa. Masih bisa ya. Karena banyak support juga dari teman-teman juga sekitar ya yang itu peduli dengan Down syndrome itu. Iya. Nah ini pemerintah tadi itu udah sangat mensupport Potats ya. Nah kalau boleh tahu ya, pemerintah itu sebenarnya ada nggak mereka punya kepanjangan tangan dari pemerintah itu yang turun ke pelosok-pelosok atau ke bawah, misalkan sampai ke ibu-ibu PKK gitu ya. Itu kan perpanjangan tangan dari pemerintah, atau sampai ke bawahnya tuh ibu-ibu posyandu, kader-kader PKK ya. Itu ada nggak sih semacam kayak sosialisasi dari mereka untuk orang tua atau keluarga yang memiliki penyandang Down syndrome itu? Ada, sebetulnya ada ya. Cuma mungkin ya tadi yang saya bilang kita yang kurang ke sana ya. Cuma ada karena beberapa teman anggota Potats juga misalnya dapat undangan atau dapat bantuan apa gitu kan, dari mana? Dari pemerintah, dari Pemda, dari dinas apa gitu ya, dinas sosial, dinas pendidikan atau apa gitu. Harusnya ada, betul. Nah itu terus ada ya sampai ke sana itu. Jadi kok kita nggak nyari ya, maksudnya kita nggak dengar, memang nggak, kita memang alhamdulillah aja ya. Cuma saya yakin ada, cuma
masalah apakah nyampe ke sana mungkin pemerintah yang berhak jawab di sini nih. Harusnya saya ya. tahu. Kita undang nanti. Cuma saya yakin ada itu. Alhamdulillah. Wah, ini menarik ya. Maksudnya ada komunitas semacam ini sangat membantu, tapi belum terinformasikan ke masyarakat yang luas ya. Mudah-mudahan semakin kedepannya Bu Kiki dan teman-teman di Potats itu semakin cakupannya atau gerakannya lebih luas lagi. Amin, insya Allah. Semoga manfaatnya semakin didapatkan oleh iya. sebanyak-banyak orang. Iya. Kasihan sekali orang-orang di luar sana, mudah-mudahan. Iya, betul. Kalau maaf saya nyambung dikit, kalau untuk cakupan sudah mulai besar Mbak. Besar jadi, ya, gitu ketika dari 2012 sampai kemarin ya kira-kira ya habis pandemi itu ya, sebelum pandemi itu kita masih Jogja saja, Potats Jogja gitu. Sekarang DIY. Oh, lebih ke kalau di Jogja sendiri kan sudah provinsi kan. Udah provinsi ya. Nah, kan provinsinya kan DIY. Ya. Kalau kita kemarin masih kota aja. Oh, sekarang udah kota mulai Jogja. provinsi itu ya. Makanya ini tugas saya sudah bikin korwil nih. Oh, ada ya berarti. Sudah. Oh, jadi Sleman ada, Bantul sudah ada. Mulai ada. Oh, Cuma alhamdulillah. belum ada orangnya aja, cuma baru ada di Sleman sama Kulon Progo. Ini masih PR-nya untuk yang Wonosari atau Gunung Kidul sama Bantul. Tapi itu artinya semakin luas nih, mudah-mudahan nanti tidak harus merata di Jogja. Betul. Tadi kan yang rumahnya jauh, kasihan ya harus ke kota gitu. Nah, nanti ada perwakilan di sana, nanti di sana mereka mengadakan kegiatan. Mudah-mudahan di kepengurusan besok makin bagus. Ya. Mudah-mudahan ya, tapi kayaknya Bu Kiki lagi nih. Nggak boleh, sudah nggak boleh. Nggak boleh ya Allah, mudah-mudahan. Iya. Ya alhamdulillah ya Bu Kiki, mudah-mudahan informasi ini tuh bermanfaat buat semua orang, semua pendengar Wonder Home Library Channel. Mudah-mudahan mengambil manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi amal solehnya buat Bu Kiki ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya ya Allah, mudah-mudahan nanti bisa datang lagi ya. Sama-sama untuk sharing pengalaman pendidikan anak Down syndrome yang lainnya. Ya, terima kasih, masih banyak nih sebetulnya. Masih banyak ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Insya Allah. Ya, saya juga terima kasih atas nama Potats. Ini saya pakai kaos khusus Potats loh ya. Nih. Potats Jogja. Potats di Jakarta ya. Itu makanya heboh banget sudah dapat itu, kami belum dapat kemarin terlambat karena ngumpul dulu. Baru insya Allah hari ini datang. Alhamdulillah ini ikut batch yang kedua. Kami batch yang ketiga ya. Alhamdulillah ini ditunggu-tunggu soalnya. Aduh mau podcast mau pakai ini pamer. Sekalian promo lah. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Wonder People yang sudah menjadi pendengar setia atau mendengarkan podcast Wonder Talk di Wonder Home Library Channel. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mengambil ilmu dan pengalaman yang di-sharing oleh Ibu Kiki ya. Jangan lupa tapi ya like, share, and subscribe supaya nanti dapat mendapatkan notifikasi informasi-informasi dari Wonder Home Library Channel. Saya Melanie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.